Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Kalian bisa langsung buka ya buku siswanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dengan mengamati gambar dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster secara tepat dan percaya diri. Setelah itu, kalian dapat mengetahui juga langkah-langkah pembuatan poster. Yang kedua, dengan mengamati dan berdiskusi, kalian dapat mengetahui karakteristik prisma segitiga. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi dan mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari, nanti kalian akan mengetahui macam-macam kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan bertanya pada kalian, apakah di antara kalian ada yang mengetahui macam-macam kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul sekali. Kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari yang kita ketahui itu banyak sekali ya. Ada wirausaha makanan, ada wirausaha pembuatan batik, pembuatan gerabah, dan macam-macam usaha lainnya. Tetapi usaha Nusantara itu seperti pembuatan gerabah, pembuatan kain batik itu sangat tradisional sekali ya. Oleh karena itu kita harus bisa mengetahui cara memperluas usaha Nusantara tersebut. Ada yang tahu bagaimana cara kita memperluas usaha Nusantara kita itu agar dikenal dan dibeli oleh konsumen dari berbagai macam negara. Jadi usaha kita dapat diperluas, tidak hanya negara kita, tetapi negara luar juga bisa mengetahui wirausaha Nusantara kita itu. Ada yang tahu bagaimana cara memperluas usaha kita? Iya betul, dengan cara membuat poster atau brosur tentang usaha kita. Sebelumnya, ada yang sudah tahu bagaimana bentuk poster itu? Atau bahkan sudah pernah membuatnya? Agar lebih mengetahui bagaimana sih bentuk poster, bagaimana sih isi poster itu, coba sekarang kita analisis atau identifikasi gambar poster yang ada di buku siswa. Di sini Ibu juga sudah mengeprint ya, memberikan contoh poster yang ada sama seperti di buku siswa. Nah, di sini kita identifikasi terlebih dahulu ya poster yang satu ini yang sama seperti di buku siswa kalian. Di sini ada pameran gerabah 2016. Sekarang kita identifikasi terlebih dahulu apa saja di dalam poster ini ya. Nah, yang pertama, poster ini itu adanya judul poster ya, atau tema posternya. Di sini ada judulnya pameran gerabah. Di sini ada 2016 yaitu pelaksanaannya. Kemudian di sini ada disertakan gambar gerabah yang berbentuk ikan. Ini ya yang ada gambar ikannya. Terus di sini ada seperti gambar laut. Kemudian di sini juga disertakan waktu pelaksanaannya. Di sini ada waktunya 1/7 Juli 2016. Kemudian di sini pukulnya juga disertakan jam 9 pagi di Balai Kota. Nah, ini adalah contoh dari poster pameran gerabah ya. Nah, coba kalian juga analisis di mana sih letak keunikan pada poster ini. Ada yang bisa menjelaskan atau misalkan, Bu, saya lebih suka itu Bu, gerabahnya lucu, unik, dan seperti itu ya. Coba analisis, ada yang tahu? Atau misalkan, Bu, saya suka ikannya lucu, unik, gitu, bisa gitu ya. Nah, di sini menurut Ibu keunikannya di gambar
gerabahnya sendiri ya. Di sini menjelaskan bahwa gambar gerabahnya ini yaitu gambar ikan yang sedang di laut gitu kan. Di sini ada gambar ininya ya, ada gambar lautnya. Kemudian di sini juga ada nuansa hijau, ada daun-daunnya. Kemudian dari warna gerabah tersendiri juga sangat masuk di antara warna hijau, warna biru, dan warna kuning tersendiri ini. Ini adalah salah satu keunikan dari poster gerabah ini. Kemudian karena di buku siswa juga ada dua ya. Yang pertama poster pameran gerabah, dan di sini pameran batik. Nah, coba nanti kalian tuliskan juga ya, analisis apa saja sih yang ada dalam poster ini, seperti yang Ibu sudah tadi jelaskan ya, dari mulai judulnya, dari mulai pelaksanaannya, dari mulai gambarnya, dan sertakan juga keunikan-keunikan apa saja yang terdapat dalam poster ini, yang terdapat dalam poster yang ada di buku siswa tersebut. Nah, selain poster tersebut, Ibu juga membawa beberapa poster wirausaha. Tadi kan ada poster pameran gerabah dan pameran batik. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan contoh-contoh poster wirausaha yang lain. Di sini ada ini, wirausaha Kelpon Cake Injar. Nah, di sini wirausahanya kelpon tapi bisa share injar, bisa menggunakan wadah-wadah yang lebih menarik ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini juga ada poster wirausaha banana coklat. Di sini ada Cake Your Day Sweet katanya. Lebih uniknya ini ya. Tuh. Ini salah satu contoh poster wirausaha. Kemudian yang ini ada ikan bergizi tinggi, murah dan enak. Ini juga salah satu contoh poster ya. Di sini ada gambarnya, ada macam-macam vitaminnya. Di sini sangat komplit ya poster ini. Oke, nah setelah kalian sudah mengetahui, mengenal, dan memahami apa saja isi dalam poster itu, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara pembuatan poster itu. Hari ini setelah kalian sudah mengetahui isi poster, contoh poster, dan bagaimana bentuk poster itu, hari ini kita akan belajar dan mengetahui bagaimana sih langkah-langkah pembuatan poster itu sendiri. Nah, langkah yang pertama setelah tadi kita sudah mengidentifikasi dalam poster itu biasanya ada judul, ada gambar, ada misalkan harga atau keterangan-keterangan lain. Di sini Bu akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan poster ini. Yang pertama, tentukan objek atau tema poster tersebut. Jadi sebelum kita membuat poster, kita harus merencanakan terlebih dahulu poster apa yang akan kita buat, bagaimana judul posternya, bagaimana tema posternya. Nah, kemudian yang kedua, rumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster seperti tadi ya, seperti tadi. Jadi kata-kata apa yang akan kalian gunakan dalam poster tersebut? Seperti ini contohnya. Ikan bergizi tinggi, murah dan enak. Jadi kalian setelah mengetahui judulnya seperti apa, temanya seperti apa, rumuskan juga kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster tersebut. Nah, yang ketiga, susunlah kalimat singkat dan jelas, padat juga bermakna. Jadi dalam poster juga menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, padat, jelas ya, karena kalau misalkan poster kebanyakan tulisan nanti keunikannya hilang gitu ya. Jadi harus benar-benar menyusun kalimat yang sangat bermakna, singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang keempat, pilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. Nah, tadi kan dari berbagai macam contoh yang sudah Ibu berikan kepada kalian, semua posternya pasti ada gambarnya ya. Nah, nanti kalian setelah mengetahui temanya seperti apa, kalimatnya seperti apa, kalian juga harus mencari gambar yang sesuai dengan tema dan judul poster kalian. Yang tadi ini kan judulnya ikan ya, pasti gambarnya ikan, belum gak akan gambarnya sapi misalnya, karena
dulunya itu ikan, pasti gambarnya ikan. Terus tadi pameran batik, pasti gambarnya ada batiknya, seperti itu ya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, perhatikan paduan warna saat membuat poster. Nah, setelah kalian sudah membuat temanya seperti apa, kalimat yang akan disampaikannya bagaimana, serta gambar yang ditampilkannya seperti apa. Oleh karena itu kalian harus memberikan warna ya, agar posternya lebih unik gitu. Karena dari yang tadi contoh-contoh juga banyak sekali ya gambarnya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, hitam. Pokoknya pilihlah gambar sesuai dengan tema dan judul gitu, agar unik dan perpaduan warnanya baik gitu, seperti itu. Nah, itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Nah, setelah tadi kalian sudah mengetahui bagaimana cara memperluas dan mempublikasikan suatu usaha, yaitu dengan menggunakan poster ya, dan kalian juga sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah pembuatan poster itu sendiri. Nah, kali ini juga Ibu akan bertanya, kan setelah kita sudah mengetahui usaha apa, udah mempublikasikan, kita juga harus mengetahui ya kemasan usaha atau kemasan produk yang akan kita jual. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat kemasan yang berbentuk prisma segitiga? Nah, iya betul. Nah, seperti coklat Silver Queen ya, itu berbentuk prisma segitiga. Ibu akan bertanya juga kepada kalian, ada yang tahu apa sih itu prisma segitiga? Ada yang tahu? Iya betul, prisma segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari alas, penutup, dan selimut. Di sini juga Ibu punya gambar prisma segitiga seperti yang ada di buku siswa ya. Nah, seperti ini. Yang biar lebih jelas lagi kalian bisa lihat di buku siswa ya. Nah, nanti setelah kalian mengetahui apa itu prisma segitiga, bagaimana bentuknya, hari ini kita akan mengetahui ciri-ciri prisma segitiga. Yang pertama itu, alas dan atap tetap kongruen. Yang kedua, sisi sampingnya memiliki bentuk persegi panjang. Yang ketiga, mempunyai rusuk yang tegak. Yang keempat, diagonal bidang sisi sama dan berukuran sama. Nah, itu adalah ciri-ciri prisma segitiga. Agar lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat gambar prisma segitiga di buku siswa. Sekarang kalian coba lihat buku siswanya masing-masing, dan di sana ada gambar prisma segitiganya seperti ini ya. Terbalik ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan kupas jaring-jaring ini apakah sesuai dengan ciri-ciri atau tidak. Sekarang kita coba lihat ya, di sini ada nomor kita lihat memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Kita lihat. Nah, segitiga ini ada A, B, C, E, F ya. Di sini kita lihat. Di sini ada segitiga A, B, C. Yang mana coba? A, B, C ya, segitiga A, B, C. Dan D, E, F memiliki ukuran dan ukuran bentuk yang sama ya. Seperti nih, di sini segitiga ABC sama dengan DEF. Jadi memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Kemudian di sini yang kedua, setiap sisi bagian samping prisma segitiga berbentuk persegi panjang. Nah, di sini kita lihat prisma segitiga dibatasi oleh 3 persegi panjang di setiap sisi. Di sampingnya yaitu ada A, B, E, D. Di sini ada A, B, E, D. Nah, di sini A, B, E, D itu berbentuk persegi panjang. Kemudian B, C, E, F, B, C, E, F nih berbentuk persegi panjang ya, sama. Kemudian A, C, F, D. A, C, F, D berbentuk persegi panjang. Jadi
ABED, kemudian EBCF, kemudian ACFD memiliki ukuran dan bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Selanjutnya, ciri yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Prisma segitiga ABC, prisma segitiga ABC dan DEF pada gambar diagonal bidang pada sisi ABED itu memiliki ukuran yang sama panjang. Jika diperhatikan bahwa nih AE sama dengan BD, sama dengan AE sama dengan BD. Kemudian yang kedua yaitu BF sama dengan CE ya. BF sama dengan CE. Jadi sama diagonalnya. Kemudian yang ketiga, AF sama dengan CD. AF sama dengan CD. Jadi dari jaring-jaring ini memiliki panjang yang sama, juga diagonal yang sama. Jadi sudah sesuai ya dengan ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Di sini Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi ya. Yang pertama, kita sudah mengetahui bagaimana sih itu bentuk poster, bagaimana cara pembuatan poster serta langkah-langkahnya. Kemudian kita juga sudah mengetahui macam-macam wirausaha yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, kita sudah dapat mengetahui apa itu prisma segitiga, bagaimana bentuknya dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, jangan lupa tugas yang sudah Ibu berikan tadi ya. Yang pertama, membuat poster kewirausahaan dengan ditulis tangan atau digambar. Yang kedua yaitu membuat jaring-jaring prisma segitiga dan membuat gambar yang bukan termasuk prisma segitiga. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.